Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Ini yang udah gabung siapa aja nih? Oke, hari ini kita Utusan Bekasi hadir ya. Hari ini ada orang Bekasi juga yang akan menjadi tamu kita, yaitu Kang Fadil ya, Kang Ahmad Fadil, tapi memang suka dipanggil Kang Fadil ya. Kang Fadil ini mungkin yang sudah keberapa kali, saya lupa, mungkin ke-6 atau ke-5 atau ke-6 gitu ya. Jadi beliau tuh emang lebih suka diterapi daripada menterapi diri sendiri gitu. Fadil, Halo, Waalaikumsalam. udah pulang kan? Ya, udah. Udah pulang. Halo, halo. Kan mungkin Udah masuk. kalau udah masuk ya? Suaranya udah keluar. Suaranya masuk gak suara saya? Masuk, masuk kan. Akan kan orang sibuk, mohon maaf kalau saya rada mengganggu malamnya. Ya, Kang. Yes, Kang Fadil kan orang sibuk, jadi mohon maaf Enggak mengganggu. juga. Iya. Oke, nggak apa-apa, Kang. Untuk Iya, saya berbagi cerita ke teman-teman. ketemu Kang Fadil itu tahun berapa sih? Saya lupa. Awal 2021. Awal Sekitar bulan Maret 2021. ya, Kang. Berarti lebih lebih jauh lagi ya, 2021. Nah, Iya. 2021 itu, Awal, sehingga saya pas ketemu tuh orang gede amat, gitu ya, pontonan ya kan. iya. Apa itu saya lanjut ya. Jadi tadi dari ternyata dari sekitar 2021 awal ya kita ketemu ya. Kan lumayan lama ya sekarang 2023. Nah, Kang Fadil ini uniknya itu Kang Fadil itu udah berapa kali sih? 6 kali ya? Berbeda Indonesia ya? 6 kali kalau nggak salah ya? Kalau kalau pastinya lupa ya, tapi yang pas eh, lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali ya. Iya. Jadi beliau ini emang lebih suka di terapi di Rebunesia dibanding dikasih stretching dia mah. Dia kalau mau stretching males. Iya, benar. Dikasih stretching kayak gimana pun gak bakal dikerjain gitu. Kan ini stretching kayak gini. Ya nanti saya kesini aja gitu nih jawabannya. Ya, Bener, jadi bener. ketika awal ketemu biasa sakit pinggang ya Kang ya kalau nggak salah ya. Iya, itu saya cerita sedikit ya, Kang ya. Boleh, stop. Awal awal mulanya saya di 2020 itu kan awal pandemi ya. Ya. 2019 saya udah mulai ngerasain sakit pinggang yang Hmm. sampai ke kaki kanan. Sampai kaki kanan, sampai saya ada rencana untuk ke CLM ya, Chris Leong Master di Wih, tahun mantap. 2020. Iya, itu saya pengen ke mana waktu itu ke Malaysia. Nah, saat itu karena saya sering keluar kota seminggu itu bisa 2 kali. Mungkin itu juga apa efek dari saya ngangkat beban yang menggunakan ransel. Jadi nggak dirasa sakit itu ketika di 2020 itu benar-benar berasa awal mulanya karena nggak ada aktivitas. Kan awal pandemi itu di bulan Maret ya, Maret apa April gitu. Nah, Maret April itu sudah mulai berasa tidur sudah tidak nyaman. Akhirnya ya saya eh, minum obat untuk penghilang nyeri. Cuman Ya. obat itu kan sementara. Hmm. Kemudian saya coba lagi cari-cari sampai dengan di pertengahan tahun 2020. Pertengahan 2020 itu pandemi baru agak kendor ya. Itu saya sering ngeliat apa ya medsos di IG, di YouTube. Nah, ada beberapa pengobatan yang menawarkan untuk menghilangkan rasa nyeri pinggang, rasa nyeri pinggang. Tapi saya Hmm. khawatir masih ada rasa takut untuk mencoba. Nah, Hmm. akhirnya saya di akhir 2020 di bulan Oktober itu muncul ada Rehabonesia, ada macam-macam lagi. Terus awalnya masih tetap masih ragu.
ada Hmm, kekhawatiran manusiawi ya, kita punya ya, kekhawatiran. betul. Nah, saya juga berobat terapi di ada salah satu tempat terapi yang terkenal di Jakarta, itu di Kemang. Hmm. 4 kali terapi itu tidak ada hasil apa-apa. Hmm. Dan setelah itu teman saya ada yang bilang, oh ini ada ahli saraf nih. Nah, Hmm. tapi saya tuh harus tiap minggu diurut sama dia. Oh, Iya, diurut sama dia. 2 hari enak, 3 hari kambuh lagi. 2 hari enak, 3 hari kambuh lagi. Kayak gitulah. Nah, akhirnya di akhir Desember cari-cari Rehabonesia keluar lagi di status IG saya. Mulailah saya nanya-nanya, ya. Nah, saya beranikan untuk nanya dan mulai mendaftar. Ternyata saya baru dapat di bulan Maret. Itu 3 bulan saya nunggu. hmm. Alhamdulillah, dengan istiqomahnya saya, memang nggak sia-sia. Oh, iya. Saya berobat di Rehabonesia. Awal mulanya saya berobat itu langsung pertama terapi itu, setelahnya saya udah merasakan hasilnya langsung. Tapi memang nggak signifikan ya. Tapi ada perubahan. Saya tidur lebih nyaman. Karena tidur telentang pun saya berasa sakit di bagian pinggang. Hmm. Kebangun itu bisa 3 kali sampai 5 kali karena ngerasa nyeri sakit itu ya. Kalau kita lagi tidur, nyerinya datang itu pasti berasa sakit. Ya. Nah, dari situ eh, saya pun eh, merasakan perubahan-perubahan. Memang di pinggang sudah mulai tidak tidak terlalu nyeri, walaupun masih ada. Tapi saya nanya lagi ke Kang Henry, Kang, saya boleh balik lagi? Boleh. Tapi sebaiknya Kang Henry bilang stretching dulu. Nanti kalau kalau stretchingnya sudah banyak perubahan, nggak perlu balik lagi. Itu saya salut sih dengar dengar seperti itu. Ada tempat terapi yang ibaratnya kayak nggak butuh duit gitu loh, ya kan? Iya. Terus, Kalau karena ada beberapa beberapa tempat terapi pun yang ngejar-ngejar pasien. Saya malah lebih takut tuh. Pak, kapan Pak mau diobatin, Pak? Pak, kapan? Itu beberapa tempat terapi ada yang seperti itu. hmm. Nah, itu saya pun coba nanya lagi ke admin, teh saya bisa lagi daftar tanggal berapa? Saya bilang. Terus Hmm. tanggal sekian, alhamdulillah saya datang lagi. Pas kedua itu, wow itu perubahannya banyak sekali ya. Dan Hmm. saya pun kalau dulu tuh berdiri sebentar aja udah berasa capek. Hmm. Hmm. Dan memang banyak hal yang saya dapat untuk dari pengobatan-pengobatan di Kang Hendrik. Kang Hendrik juga bilang karena badan badan saya kurang bergerak, kemudian ototnya kaku. Nah, saya juga belajar sih sebentar untuk stretching, tapi kan kebanyakan malesnya. Akhirnya ya udahlah, sambil apa eh, eh, refreshing, akhirnya setiap beberapa bulan saya niatin untuk ke Rehabonesia seperti itu. Itu kalau nggak salah 2021 tuh berapa kali sih kan hasilnya? Udah 3 kali ya? 2021 2000, iya, 2021 udah 3 kali. 3 kali ya? Oh iya, sama ini beberapa kali saya bawa temen. Pertama Nah, kali saya bawa temen itu 6 orang ya Kang. Enam orang itu sama saya. hmm. Karena Hmm. mereka Hmm. ngeliat pengalaman-pengalaman dari saya, banyak perkembangan yang ibaratnya mereka pun dengan saya kasih tahu yakin dan percaya.
Dan setelah mereka rasakan, memang ada perubahan. Jadi Kemudian memang saya tangkap eh, eh, saya saya udah tertarik beberapa kali ya. eh, lebih dari 10 orang teman-teman saya udah pernah bawa ke Rehabonesia. Mm-mm. Jadi di bawah dijeblosin di sini ya Kang ya. Iya, biar mereka merasakan nikmatnya apa di terapi. Apa yang bisa rasakan Seperti itu itu. teman-teman mulai di bawah tuh kalau nggak salah 2022 ya Kang ya. Pas lagi awal-awal belum ya kalau nggak salah. Eh, 2021 akhir, Kang. Oh, udah ada ya. Udah, 2021 akhir saya udah bawa. Yang lucunya istri nggak pernah mau ya pas baru Nggak pernah awal-awal. mau. Hmm. Iya, istri baru mau di 2023. Hmm, hmm, hmm. Iya, di Ternyata 2023. Baru 2 kali. ya Kang ya. Ya, Setelah setelah apa sih namanya? Setelah pemeriksaan ternyata banyak masalah juga kan? benar. Iya. Ternyata di punggul, apa, di pinggang, di pinggulnya itu banyak masalah. Kemudian dia kan kalau Bocor. duduk, tulang tulang belakangnya sering cepet merasa nyeri lah. Hmm. Ya itu memang ada mulai peradangan-peradangan. Ya karena itu tadi kita jarang bergerak, karena pandemi juga, banyakan diem, itu lebih berasa sakitnya. Hmm, hmm, hmm. Teman-teman yang pernah diajak itu perkembangannya gimana kan? Alhamdulillah teman-teman banyak perkembangan juga, Kang. Ada yang 3 tahun dia nggak bisa main bola karena apa, dengkulnya ya bermasalah. Setelah saya bawa ke Rehabonesia, habis itu langsung 5 kali main futsal. Yang gede itu ya, yang gede banget kan? Iya, yang iya yang gede, Hmm. benar Hmm. seperti itu. Jadi kalau misalkan apa yang dengar di sini mau berobat alternatif, ya untuk nyeri di bagian pinggang, pokoknya masalah tulang dan otot, udah tepat di sinilah. Apa sih kan yang paling jadi apa? Kan Akang kan udah sempat ke yang daerah Kemang, terus ke mana? Kemang, terus kemana lagi ke yang Pijat Sarap dan lain-lain. Yang menurut Hmm, Kang Fadil tuh apa sih uniknya rehabilitasi dibanding yang lain gitu? Perbedaannya gitu, bedanya apa ya? yang dirasakan Kang Beda Fadil. lah, Kang. Beda dari segi biaya, beda, Kang. Karena gini, Segi biaya. sayang, iya, segi biaya beda. Yang pertama, yang saya berobat di Kemang itu komersial banget ya, komersil, dan memang kita pun ngantri. Tapi mungkin kalau untuk sakit kayak saya itu yang udah terlalu parah, nggak cocok berobat di sana. Hmm. Ya, karena mungkin apa, waktu itu L4 L5 saya kena ya, Kang ya. Iya, seingat saya itulah pokoknya. Pokoknya tulang ekor. Iya, tulang ekor, iya. L4 L5 saya kena. Kemudian saya berobat di tempat terapi itu, alternatif terapi itu di Kemang, tapi memang nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ketika udah mulai nyeri itu di bagian pinggang sudah mulai merasa panas dan duduk tuh pun nggak nyaman. Hmm. Nyetir, kalau kalau nyetir itu 5 menit udah mulai kaku kaki sebelah kanan. Tapi alhamdulillah setelah dipegang sekalipun kakunya itu udah hilang, kayak ketarik, ototnya kayak ketarik langsung ke pinggang Hmm. Alhamdulillah ya. gitu. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah banget. Kemudian yang pijit saraf itu ya dia kayaknya memang
cuman ngerti bagian otot aja. Tapi kalau untuk tulang dia nggak apa kurang begitu bisa. Tapi kan yang saya alamin ini masalah tulang juga, bukan hanya otot. Jadi memang pengobatannya lebih optimal kalau di rehabilitasi seperti itu Kang. Segi biaya lebih murah di rehabilitasi. Sekalian juga kalau saya kan sambil refreshing ke Bandung. Nah, intinya pengen jalan-jalan. Iya, refreshing lah 1 bulan sekali sambil mampir gitu kan. Kalau udah dapet jadwal, ya sambil mampir ke Bandung. Akhirnya Kang Fadil nggak jadi ke CLM, kenapa akhirnya? Maksudnya kan dari 2020, Oh, 2020. akhirnya nggak jadi ke CLM. Karena kan Hmm, pandemi, Kang, pandemi. Waktu itu kan kita nggak bisa waktu itu kan CLM di KL, di Kuala ya, Lumpur. nggak boleh ya? Nah, iya, 2019 itu saya udah sering lihat iklan-iklannya si Chris Leong itu. Nah, Hmm. jadi saya pun udah apa ibaratnya udahlah saya ke KL aja berobat ke sana dan kalau ngelihat dari iklannya dia itu orang yang sakit leher, sakit di bagian tangan itu langsung sembuh Hmm. seperti itu. Nah, karena pandemi akhirnya saya nggak kita kan nggak boleh keluar negeri. Ya udah, memang mungkin jodohnya jalannya ketemu Rehabonesia dan ya itu lebih murah lah. Kalau CLM kan waktu yang pertama saya nanya itu sekitar 3.500 Malaysia Ringgit. Ya Hmm. 3.500 itu kalau di kurs itu sekitar Kali berapa? 4,5 jutaan deh, 4,5 juta apa 5 juta gitu sekali terapi. Itu ketemu apa yang dipegang sama Chris Leongnya ya. Ringgit Malaysia berapa sih? Ringgit Malaysia itu sekitar 3.200 deh. Satu ringgitnya. 10 juta tuh kan kalau 3.500 kan. 10 juta ya. Pokoknya waktu itu 3.500 ringgit aja. Sekali terapi. Iya, iya. Kemarin Hmm. juga kalau nggak salah ada pasien juga tuh, ada testimoninya Bu siapa gitu saya lupa, beliau memang ya memang kalau untuk Chris Leong kan, kita tahu ya, positioning beliau memang di influencer-nya banyak ya, influencer, artis dan Iya. lain-lain. Harga segitu ya memang wajar. Nah, itunya ya kalau emang mau ke sana, perkara masalah sembuh dan enggak mah itu kan, perkara yang di luar ranahnya Chris Leong juga sebenarnya. Cuma kalau Iya. dari penampakannya seperti itu. Nah, itu ada yang Iya. ibu ke sini, beliau itu sampai ke Malaysia juga, sampai ke Malaysia, cuman karena Hmm. masa kamu jauh ya, misalnya kamu tuh capek gitu, capek perjalanan dan lain-lain. Akhirnya Hmm. sih, ya, dia orang langsung. Ya untuk Iya. kelas Islam memang kelasnya kan middle up ya, middle, jadi menengah ke atas. Nah beliau, Hmm. eh, alhamdulillah banyak pertemuan, cuman dia terkaget-kaget itu, ya biasa gitu kan, eh, Iya. periksaannya gitu loh. Jadi Hmm. pas di awal itu kan pakok sama saya tuh, aduh, sakit ya nanti. Tapi gimana Bu setelahnya? Ya enak sih, ya udah kalau enak mah yang penting sakitnya nggak usah diingat sih. Jadi dia Iya. merasa sampai mau saat itu pertemuan pertama tuh ngasih testimoni tadi. Jadi kalau melihat dari Iya. gayanya ya itu pejabat ya gimana. Tapi saya bukan masalah itu pejabatnya, maksudnya ya memang untuk kelas Chris Leo memang kelasnya di situ. Kalau di Indonesia bukan kelasnya Chris Leo. Hmm. Karena kalau di sini kayak kemarin ada mantan biru atau siapapun yang nggak cocok ke Indonesia, cocoknya ke Chris Leo. Iya. Kalau yang terbaru. Tapi ya Ya, memang Chris Leong versi Indonesia itu. Apa, Rehabonesia. Sama lah, Kang, sebenarnya. Tinggal ya, pangsa jadi pasarnya aja. ada Mungkin, beberapa iya. beberapa yang Ik, ini kan beberapa yang dari kelas yang juga memang ada yang penanganan mungkin kurang maksimal atau gimana, terus sempat hmm, beberapa kali juga keliling keliling beberapa terapi yang mungkin rezekinya ada di Indonesia, rezeki kesembuhannya maksudnya. Ya beliau merasakan banyak iya. perubahan.
orang Papua kalau nggak salah. Beliau tuh udah 3 kali juga. Nanti menceritakan juga pernah ke Chris Leong, sampai menunjukkan fotonya sama Chris Leong gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa bro, nggak apa gitu. Tapi kita tidak pernah tahu rezeki kesembuhan kita tuh gimana. Gitu. Ya. Kalau masalah bayaran mahal, ada orang yang dari Singapura, dia setiap bulan tuh harus ngeluarin 200 juta gitu ya untuk sakit kaki sama sakit pinggangnya. Selama setahun tuh dia udah hampir ngeluarin miliaran gitu. Ya Hmm. mungkin kalau mau ngeluarin 200 juta, dia mau 300 juta ya kalau belum apa namanya, belum waktunya ditakdirkan sembuh, ya belum sembuh gitu. Bukan masalah mahal ya Ya. kan. Iya. Oke. Kang Fadil, kenapa harus datang ke Indonesia berkali-kali? Kenapa ya? Saya sih, kalau saya, ya itu tadi satu, orangnya males stretching sendiri ya. Kemudian ada juga karena sekalian nganterin temen-temen, ya udah saya sekalian apa Hmm, dicek lagi sekalian apa sih namanya tuh, memaintain sehat supaya ya. iya, supaya nggak, kalau misalkan ada yang sakit lagi, nyeri, itu sudah langsung diobatin. Tapi memang pas ke sana itu pasti udah apa, udah mulai rasa sakitnya udah ada. Heeh. Kemarin ibu siapa Tapi tuh memang yang ibu yang terakhir itu, ibu yang pertama di terapi loh, kan dia kan bareng tuh sama iya. yang golf. Kemarin dia balik bawa anaknya. Oh, kemarin bawa anaknya. Ibu siapa sih namanya lupa. Kenapa tuh? Ya kemarin ya jadi ini Kang Fadilnya hilang nih. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Encourage more viewer to share. Oke teman-teman tadi dari Kang Fadil udah sharing ya pengalaman beliau. Beliau memang termasuk Kang. Kenapa hilang Kang? Tiba-tiba hilang ya? Halo katanya. Invite. Nanti udah saya invite lagi tuh Kang. Nah muncul lagi. Ya. Oke. Oh, ternyata balik lagi ya, Kang, yang teman saya. Ya, jadi dia balik lagi bawa anaknya. Hmm. Terus ya begitulah prosesnya seperti yang Hmm. biasa. Oh, Cuman sih itu kan teriak-teriak. kalau saya belum bisa di ini lagi, saya bilang ibu masih terlalu dekat jaraknya. Jadi apa? Coba di apa namanya? Dirasa dulu lah gitu karena yang kemarin aja belum belum pulih banget gitu loh. Beliau kan memang Iya. kan secara, secara level sakitnya tuh di atas ente lah gitu. Secara level sakitnya tuh lebih parah sebenarnya. Jadi Hmm, hmm, sebenarnya hmm. telah ngomong lah gitu loh. Karena kan beliau juga kan ini ngomong ibunya ya bukan anaknya. Kan karena beliau juga memang sudah pada tahapan harus dioperasi kan. Iya. Iya kan pada tahapan dioperasi kalau nggak salah. Jadi dari struktur kedekatan lututnya aja kan luar biasa keras gitu. Lutut dua-duanya keras, khususnya yang kiri. Terus Hmm. udah terjadi pengapuran stadium 1 per 2 gitu. Jadi memang secara itu. Nah paling saya ingin menyampaikan itu pesan ke contoh misalnya ada pasien tadi pagi ya dari tempat yang jauh saya nggak perlu sebutkan, ya. Pokoknya dari daerah Sumatera gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien-pasien rehabilitasi mungkin saking gimana gitu, saking ekspektasinya mungkin ya. Gue datang dari jauh dari Sumatera. Jadi yang tersirat saya itu kadang-kadang pasien-pasien jauh ya khususnya ngelihat mungkin postingan-postingan di Indonesia ada banyak perkembangan. Pertama kita harus sadar ya bahwa tubuh kita tuh beda dengan tubuh orang lain. Jadi tubuh saya sama tubuh Kang Fadil sama tubuh Pak Agus itu berbeda. Rezekinya aja beda-beda. Otomatis juga ketika ada orang yang diterapi, mungkin untuk Kang Fadil perubahannya seperti itu. Tapi untuk di tubuh orang lain mungkin berbeda. Nah, jadi kasusnya tuh yang tadi yang orang Sumatera tadi datang, oh itu badannya keras banget kan, lebih keras dari Hmm. Kang Fadil lah. Badannya keras, jadi Oke. dia betul
2019 berhenti nge-gym secara mendadak gitu. Hmm. Jadi kalau kasusnya memang badan sampai keras, jadi dia kan dia tuh bilang saya sempat ke tempat kayak gini ya, kayak kalau praktik dua kali kayak tetap-tetap satu di daerah Palembang, satu lagi di daerah Jakarta. Terus gimana perkembangannya? Nggak ada. Pas saya pegang Hmm. kondisinya, ini gimana gimana mau ada perkembangan gitu. Maksudnya gini, itu Hmm. tukang terapi manapun juga susah kalau menerapi dia cuma sekali. Jadi kondisi memang betul-betul keras gitu. Jadi kalau memang kondisi ini mungkin ke teman-teman yang lain ya. Kalau memang kondisi penyakit sakit kita itu level parah, ya ekspektasinya jangan disamakan dengan teman-teman yang level penyakitnya middle, pertengahan atau bahkan ringan gitu. Jadi kalau kita pernah, jadi tidak semua perkembangan atau progres pasien itu sama. Gitu. Jadi kalau oh iya ya, jadi yang diukur itu pembandingnya harus diri kita sendiri. Jadi kalau yang tadinya leher apa range of motionnya atau jangkauan geraknya tadinya susah, ini udah mulai lentur, tapi mungkin pinggang masih dalam progres, atau pinggang enak tapi lutut dalam progres. Dibanding kalau seandainya tidak dilakukan treatment sama sekali. Jadi jangan ngebandingin dengan orang lain, saya. Dia mah langsung enak ya pinggangnya langsung enak lututnya langsung. Dia mah beda kondisinya. Nah, kadang-kadang Hmm. gitu kan, saya menghadapi pasien itu banyak seperti itu. Jadi Ya. mengharapkan kesembuhan itu mirip dengan yang dia saksikan di medsos. Gitu. Nah itu kadang-kadang memang Hmm. beneran ya. Di satu sisi saya menampilkan progres pasien di apa namanya di medsos atau di TikTok. Ya memang kondisi seperti itu, kondisi dia memang memang terapinya cepat gitu loh. Tapi ada orang kondisinya pernah yang dari Tegal, yang dari mana itu badannya kayak semen gitu. Badan kayak semen mau diterapi gimana ya? Sampai Pak Agus aja nggak ngapa kan, Pak Agus aja sampai sesak dada Hmm. gitu. Hmm. Saking kerasnya ya. Saking kerasnya. Nah, Hmm. tipe-tipe kayak Kang Fadil itu termasuk jarang, maksudnya terjadi gini loh. Ketika orang kan saya sering mengulangnya kayak gini, dia kalau memang sudah membaik, ya nggak perlu balik. Tapi kalau memang kerasa ada Tuhan, silakan balik lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya ada, Hmm. gimana nih kalau melihat kondisi bapak sih kayak mungkin sebulan apa gitu, sebulan 2 bulan. Tapi kalau memang biasa-biasa, ya mangga lah kalau emang untuk maintenance tahun 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau memang berada Hmm. middle, 2 bulanan. Tapi Iya. itu pun tergantung keluhan lagi. Jadi akhirnya Ya. memang tidak ada tahapan penyelesaian sebuah penyakit atau sebuah proses atau pola yang harus diubah. Salah satu itu bukan sekali pertemuan, tapi minimal ada progres. Gitu. Jadi Iya. jangan sampai semua pasien itu dianggap sama gitu. Kayak Kang Fadil kan yang namanya ya tadi kan fisik tulang. Yang lain Hmm. itu ya itu tadi. Atau kayak tadi ada orang dari orang PR ya, PRD, nggak salah direktur komunikasinya lah gitu. Nah dia sadar Hmm. gitu loh, dia tuh pernah kecelakaan, terus dia di atas laptop terus, bahkan olahraga tidak sempat dan lain-lain. Dia sadar bahwa yang sudah dilakukan sama tubuhnya itu, selama ini dia banyak lalai lah sama tubuhnya. Ketika di rehabilitasi ada perubahan, tapi dia tidak gini, kok gue belum sembuh ya nggak begitu. Oh emang ini harus datang lagi, seperti itu. Jadi memang kita tuh bisa gitu loh kayak ke fisioterapi puluhan kali nggak sembuh-sembuh ya bisa gitu loh datang. Tapi kalau ke tempat-tempat tradisional kadang-kadang kayak sekali jadi nah itu yang bikin riuh tuh tempat itu kalau itu Iya. maksudnya Pak Agus Kemarin tuh juga. ada pusing juga itu kalau ketemu pasien-pasien yang ekspektasinya terlalu tinggi kayak gitu Hmm. Iya, bener. gitu. Nggak ada yang instan ya, Kang ya. Dia nggak ada yang instan makanya kayak Hmm. yang kasus yang teman-temanmu juga tuh yang apa main golf ya itu kan udah puluhan tahun ya Hmm. bayangin juga Iya. puluhan tahun. Tapi kalau masalah kan ada progres walaupun sedikit lah gitu ya. Iya. Dia dia tuh udah minta balik lagi, Kang. Cuman memang jadwal jadwalnya selalu mentok. Oh, pas kita bisa dia nggak bisa. Oh ya udah, tinggal kan kita nggak mungkin nungguin dia juga Iya. kayak gitu. Itu dia dari progres Kemarin yuk memang apa, Kang? dari progres memang memang ada ya. Ada, ada. Dan dia memang
ngerasain banget. Dia berapa kali Ada, kalau lagi ketemu, ayo dong Mas ikut lagi dong ke Bandung, katanya dia bilang gitu kan. padahal, padahal terakhir nangis-nangis sih. Iya, nangis-nangis dia. Dan apa Iya. kemarin itu kan saya juga baru dari luar ya, dari luar, dan saya itu sehari jalan 20.000 langkah. Itu Hmm. eh, baik-baik aja untuk kaki. Dan memang apa ya, Oh, eh kita kan kalau kalau lagi jalan gitu, eh kayak di Singapura itu kan memang kebanyakan jalan kaki tuh nggak berasa, Kang. Tiba-tiba pas malam, pas dilihat, wah udah 20.000 langkah aja. Dan memang malamnya itu hmm. saya sih nggak ngerasa pegel, nggak ngerasa pegel, Hmm. dan apa, ya kayak orang normal aja, kayak mungkin karena udah Beda. pulih semua ya, Masya kayak Allah. gitu. Mm-mm. Ya, Ini beneran ini, baru minggu hmm. kemarin, dan memang yang apa saya rasain, apa, nggak ada, sakitnya pun nggak ada, seperti itu. Hmm. Biasa-biasa aja, tinggal semangatnya aja, itu. Semangatnya sama stretching. Semangat ininya, semangat Iya. untuk jalannya, Kang. Kalau kita semangat kan ibaratnya, Oh, eh, iya semangatnya. Ada semangat, kalau sakit itu nggak bisa jalan. Kita apa, nggak sakit tapi nggak ada semangat, nggak bisa jalan kan. Tapi alhamdulillah saya kemarin ada hmm. semangat sama mau jalan. Ya udah, alhamdulillah sehari 20.000 selama 3 hari lah itu. 4 hari, 4 hari, ya Hmm. seger lah Kang. Cuman apa, pas balik ke sini Kayaknya mau emang, eh, eh, hmm. mau diterapin lagi, kayaknya agak susah. Karena kan kita juga di sini infrastrukturnya apa, belum optimal ya untuk jalan kaki itu. Iya, kalau di Jakarta jalan kaki itu bingung ya. Iya, itu pun Iya nggak kan? akan sampai 5.000 langkah kalau di mall mah. Iya. Kayaknya Mm-mm. kayaknya emang dari Singapura lanjut lagi kan ke Swiss gitu. Nabung dulu kalau itu. Ke Jepang gitu ya. Oh, kalian umroh. Nah, iya Ya Kang umroh tuh Fadil, bisa tuh. Iya, Kang Fadil terima kasih sudah berbagi dengan sama. kita-kita Iya, sama-sama. semua gitu ya yang mendengarkan. Kalau mau membagi cerita tentang Kang Fadil mungkin banyak lah ya. Karena beliau Hmm. masuk salah satu pasien yang lama juga lah gitu. Nah, mungkin nanti beberapa beberapa episode berikutnya mungkin nanti kita lanjutkan yang lain juga yang dari berbagai proses. Dan cerita-ceritanya sih memang sebenarnya bukan ingin membombastiskan apa bahasanya, membombastiskan. Jadi bukan Hmm. bahasa membombastiskan. Jadi sebenarnya yang real terjadi kayak gitu ya Kang ya. Gitu. Yang real Iya, terjadi seperti itu. real apa Nah, adanya, iya. dan saya lebih senang tuh ke pasien yang sifatnya natural. Natural tuh maksudnya gini loh. Datang yang kedua atau ketiga terus ada perubahan gimana? Perubahan itu banyak gitu, kedua dan ketiga. Tapi kalau Hmm. baru datang pertama perubahannya banyak gitu. Saya kadang-kadang ada khawatir kan. Ada khawatir maksudnya Hmm. tapi dijadikan standar untuk orang lain seperti itu. Contoh misalnya kayak kemarin tuh yang kan sebelum Kang Fadil kan Bu Ami ya kalau nggak saya itu Bu Bu Nisa. Ami. Ada Bu Hmm. Ami sebelum ini. Nah, Bu Ami itu udah operasi lutut 90 juta. Hmm. Beliau. Nah, terus cerita nih ceritanya di Rebonesia. Jadi terapi pertama tuh dia sakit banget itu sampai seminggu itu sakit. Bahkan Hmm. menurut dia perubahannya nggak terlalu banyak menurut Hmm. dia. Hmm. Ya. Tapi kenapa Bu? Kok mau balik lagi? Karena saya tahu pengobatan itu bertahap.
paham, tapi saya punya keyakinan kayaknya ini bisa dikerjain di rem gitu loh. Jadi dia memang ada ngekliknya di kita. Karena kan biasa kan saya sering ngajak ngobrol ya ke pasien, terus menganalisa dan lain-lain Hmm, gitu ya. ya, Untuk membangun membangun apa kedekatan tadi. Terus terapi kedua dan itu baru ngerasain itu terapi ketiga kan. iya, Karena memang dari level sakitnya aja dia itu pernah bayangin pernah dioperasi 90 juta berarti kan level sakitnya kan luar biasa hmm, gitu. Ada ya iya, banyaklah pasien bermacam. Makanya saya bilang pasien itu variatif gitu loh, beda-beda nggak bisa disamain. Atau kayak benar. yang saya sering cerita Teh Riri ya, Teh Riri yang dari Sukabumi itu terapi pertama dulu dulu eh, Pak Agus tuh nggak selalu terlibat ya kadang dulu kalau dulu mah kan tidak tidak selalu ada pelenturan. Misalnya oh ini nggak Hmm, perlu pelenturan, dulu Teh Riri sama saya tuh asli sama saya. Itu meriang itu hmm, seminggu, meriang hmm, seminggu. Terus memang ada perubahan tapi masih sakit. Dia datang. Dia itu cerita terapi yang ketiga baru enak banget. Tapi dia ngerasa memang ada perubahan gitu. Nah hmm, saya lebih senang pasien-pasien yang punya tahapan berpikir kayak gitu. Ya, ini tuh emang perlu gitu. Jadi memang kalau emang sakitnya parah, hmm. ekspektasinya harus dikerendahin gitu loh. Jangan ketemu sekali nanti kalau sudah bagus nanti kita semua jadi dajal gitu loh. Iya, Aku langsung semua ini jadi gagal ya, tapi ada ada parameter yang bisa diukur. Oh ini begini, oh ini ada enakan, oh berarti emang butuh gitu. Tapi semakin banyak pertemuan, semakin ya tadi kan akan bisa jalan lebih jauh dan lain-lain. Ketika hmm, kita hmm, mengukur kita senang gitu dengan perubahan-perubahan, tapi sifatnya natural gitu loh, nggak iya, bombastis. Pertemuan pertama langsung, misalnya kalau di tempat-tempat lain pasien stroke 15 tahun langsung bisa jalan, itu kan bombastis banget. Padahal kan hmm, ini nggak kayak gitu. Kalau yang saya iya, pahami, gitu. Sakit benar. 15 tahun bisa jalan tuh gimana ceritanya? Otot jarang dipakai tiba-tiba bisa langsung lentur dan bisa jalan kan nggak masuk akal. Iya. Gitu. Kang Fadil ada yang mau ditambahin lagi atau mau disampaikan ke teman-teman yang masih mendengarkan? Kalau untuk apa kita sakit pinggang itu tidak Hmm. bisa dianggap sepele ya, karena memang Hmm. efeknya itu akan berakibat fatal. Hmm. Dan dari pengalaman-pengalaman saya, operasi juga tidak tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Hmm. Karena apa? Karena operasi itu kan pasti akan melakukan pengurangan-pengurangan alat organ yang ada di tubuh kita. Seperti kalau misalkan kayak saraf kejepit itu pasti di crop untuk tulang belakangnya supaya Hmm. sarafnya itu lebih membesar. Tapi Hmm. efek untuk jangka panjangnya itu yang akan kita rasakan nanti-nantinya. Sebaiknya saya orang yang paling takut untuk dibedah ya, dioperasi itu paling takut. Makanya kemarin ketika istri saya bilang udah dicek ke dokter aja. Kalau dokter mah udah pasti operasi Pak, kayak gitu. Hmm. Karena memang kita pun apa ya harus ikhtiar, harus sabar untuk nyari alternatif-alternatif lain. Karena pada Hmm. saat itu juga teman satu kantor saya Hmm. itu kaki kanannya sampai mengecil karena Dioperasi. gara-gara sakit dioperasi. Akhirnya Oh. dioperasi karena sarafnya udah parah dan kaki Hmm. kanannya mengecil. Operasi pertamanya gagal kan. Hmm. Operasi pertamanya gagal dan dia hanya bisa tidur di tempat tidur itu selama 6 bulan dan dia nggak bisa ngapa-ngapain harus tidur di tempat yang rata triplek lah. Iya, 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 kayak triplek juga. Iya. eh, eh. Terus ya bertahap ada perubahan bertahap cuman setelah itu dia operasi kedua lagi disaranin dokternya operasi kedua. Jadi pada saat operasi pertama dia kena 190 jutaan lah.
untuk Betul. saraf L4 L5 itu. Dia kena Hmm. juga L4 L5 Kang. Hmm. Kemudian untuk yang kedua karena dokternya ngerasa apa mungkin dokternya ngerasa bersalah atau apa, ya udah Pak. Iya, makanya eh ya udah Pak, kita lakukan tindakan lagi, tapi tetap bayar Kang, tetap bayar itu sekitar 75-an. Masya Allah. Nah, itu kan biaya nggak lumayan kecil ya. Kalau Iya. misalkan itu untuk ditanggung kita sendiri. Untungnya teman saya itu masih di cover sama kantor. Oh. Nah, tapi kan walaupun itu di cover sama kantor, yang dia rasakan sampai saat ini dia masih pakai apa namanya yang untuk di perut itu, Oh, lumbar support. yang buat supaya tulangnya berdiri itu Kang. Iya, lumbar support. Lumbar Heeh. support. Iya, dia masih pakai itu sampai sekarang kan. Cuman Jadi lumbar. dia tuh nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas berat. Kemudian kalau ke kantor pun belum boleh naik motor seperti itu. Ya banyak hal yang harus dipertimbangkan kalau misalkan kita mau ke medis. Tapi ya nggak mungkin nggak semua medis jelek Siap. ya. Iya, Tapi betul. memang jalannya dia seperti itu. Ada Hmm. juga kayak saya karena saya takut di medis, saya takut dioperasi, karena saya ikhtiar, istri pun sempat nakut-nakutin saya kalau alternatif nanti takutnya kenapa-napa kamu katanya dia bilang gitu kan. Udahlah Bismillah kita coba. Ternyata memang ada hasilnya Kang. Dan Hmm. saya juga bersyukur banget bisa apa? Bisa ketemulah berjodoh sama Rehabonesia, bisa kenal Kang Hendrik, bisa kenal Kang Agus. Hmm. Semuanya friendly banget ya. Kita pada saat awal itu komunikatif banget untuk apa pertanyaan-pertanyaan sakitnya gimana, terus kemudian langsung tindakan. Cuman pada saat tindakan ya begitu kayak mau dicabut nyawa kali ya. Kalau saya bilang, Tapi sambil hai, ah iya iya, gitu. iya, iya, karena geli itu Kang, karena geli. Tapi alhamdulillah ya memang karena kalau kita udah sakit parah tidak ada yang instan. Tapi kita tetap harus berusaha untuk sehat. Gimana caranya? Ya kalau saya sih saya akan maintain terus. Maintenance-nya itu ibaratnya ya saya akan check up terus ke Bandung gitu. Mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali. Ya apa? Saya akan periksa. 3 bulanan aja kan ya. Iya, 3 bulanan kelamaan kayaknya Kang. Nanti saya stresnya meningkat kalau nggak jalan ke Bandung kayak gitu. Ya, 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 terima kasih ya, atas ya, kabar ya. dari Paling ya. eh, eh, Hmm, gimana? paling seperti paling seperti itu. Dan apa? Saya sih punya apa keyakinan Raya Indonesia pasti akan terkenal lah seluruh Indonesia bisa kayak CLM lah. Iya, bisa kayak CLM lah Kang. CLM-nya Hmm, Indonesia. Iya. ya, Masya Mm-mm. Allah. Jadi sebenarnya ketika kita membesar itu bukan masalah saya jadi membesar, tapi mungkin Mm. kapasitas menangnya bisa lebih membesar gitu. Jadi Iya. intinya jadi Iya. cuman memang kalau kalau Kang Fadil ini ya nyoba-nyoba ke tempat lain misalnya ya, itu memang Hmm. kita ngambil mazhabnya memang rada tanda kutip lebih ekstrim ya untuk menahannya. Tapi semua Hmm. dilakukan dalam safety. Safety itu maksudnya dalam pemeriksaan yang makanya misalnya penanganan usia yang 50, yang 60, yang 70 dengan yang 40 dan 30 berbeda gitu kalau kalau diperhatiin gitu kan. Terus kita Iya. biasanya memperhatikan juga keamanan dari tulangnya dia posisinya bagus gak sih gitu kan ada pemeriksaan-pemeriksaan dari parameter saya ya.
oh ini tulangnya bagus, ini bisa dilakukan begini dan ini dan segala macam. Nah, kita juga tahu batasan-batasannya. Jadi emang kan Iya, banyak orang kekhawatiran ke alternatif itu wajar karena kita yang kita temuin banyak di lapangan itu mungkin ya tadi kecerobohan-kecerobohan tadi gitu. Kecerobohan itu karena tidak berlandaskan keilmuan tadi. Nah, saya iya, pengen bahwa Indonesia itu scientific base gitu. Jadi berdasarkan keilmuan saintifik, tapi juga tidak kaku, rigid kayak misalnya, oh ini spondylosis, ya spondylosis adalah, oh, jadi kita juga nggak terus menerus terpaku dengan yang namanya istilah. Tapi penyelesaiannya apa nih gitu? Jangan cuma masalah istilahnya rumit gitu, ya, tapi penyelesaiannya nggak ada. Nah, kecerobohan yang dilakukan di luar itu mungkin yang tanda kutip ya orang jadi takut lah ke alternatif. Nah, mengenai yang medis tadi juga memang kan untuk penanganan medis itu nggak ada yang murah ya kan ya. Benar nggak sih kan? iya, Jadi kan operasi iya, itu kan pasti yang benar-benar yang Indonesia bisa menjadi alternatif. Kalau masalah orang mau pilih medis, mau operasi, mau apa, ya itu mah terserah masing-masing lah ya. Di medis iya. ada yang berhasil, ada yang enggak. Di alternatif juga ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi Hmm. dari biaya tentu medis akan lebih mahal gitu ya. Karena nggak mungkin operasi itu murah. Gitu. Karena ya Iya, kita menyalahkan medis. Ketika misalnya penanganannya udah ada kerapatan atau ada masalah di daerah tulang belakang, apalagi udah ada penyempitan ya, penyempitannya bahkan udah pecah, udah herniated, pasti itu mereka tuh nggak bakal jauh dari operasi. Jadi karena keilmuannya adalah operasi dan obat, jadi kita nggak bisa menyalahkan dokter. Kita datang ke dia yang hanya bisanya ngasih obat dan operasi, ya memang kebiasaan dokter adalah untuk mengoperasi dan ngasih obat. Masa dokter suruh mijit kayak Pak Tulus? iya, iya. Nggak bisa gitu loh. Kita kalau mau pijit ya Hmm. datang ke tempat pijit, ke tempat yang bisa memang kelenturan. Tapi kita harus temui orang-orang yang memang capable. Capable itu ya salah satunya kita nggak klik dengan pihak tersebut. Kita mau revolusi Iya. atau bukan Indonesia ya. Terus penjelasannya masuk akal. Terus kemudian dari proses terapinya masuk akal. Misalnya terapinya nggak tiba-tiba disembur gitu. Terus nanti suruh bawa ayam hitam sama telur dua. Nah, itu ini udah nggak masuk akal. Jadi budaya Indonesia Hmm. semua prosesnya natural, masuk akal, dan logis gitu. Ini kalau yang pernah Iya, ngerasain, yang Fadil dan teman-teman yang pernah pernah ke pernah dengar, rehabilitasi, nah pernah biasanya dengar nanti, saya kalau yang gaib-gaib gitu. jadi nanti saya jelasin secara kondisi tubuhnya, body mapnya kayak apa gitu loh. Tubuh Iya, tuh kayak begini, 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 begini dan segala macam. Nanti dari situ kita dapat gambaran, oh tubuh saya tuh kayak gini loh gitu jadinya. Nah itu saya pengen seperti itu di Indonesia. iya. Ya, gitulah untuk sementara Kak Fadil. Terima kasih sudah apa Sama-sama. itu hampir 1 jam. Satu nuhun apresiasi besar dari saya juga salam dari Pak Agus juga. Pak Agus juga Iya, like-nya. Dan yang saya apresiasi banget itu dari Kang Fadil tuh menjadi provokator gitu di kantor buat teman-teman itu. jadi Padahal marketing. bakal kayak begitu lah, jadi marketing, jadi ghost marketing di sana gitu loh. Walaupun nggak ada fee-nya ya kan ya. Iya. Saya kalau saya sih yang penting ini Kang, apa teman-teman tuh pada sehat semua. Kadang-kadang kan kita kan dengan aktivitas aktivitas Hmm. rutin di kantor, duduknya lama, kemudian jarang Hmm. olahraga, stres juga kan. Itu Hmm. biasanya menimbulkan penyakit-penyakit yang apa bisa fatal Ya. lah. Hmm. Eh, tapi kadang-kadang teman-teman juga ada rasa takut. Cuman kan rasa takutnya itu kalau kita sudah dia udah ngelihat ada bukti, oh saya sendiri bisa kok, saya sembuh. Alhamdulillah saya bisa apa ibaratnya eh, berhasil lah. Kalau menurut saya berhasil nih Kang. Karena memang Alhamdulillah. apa yang saya rasakan 2019 akhir itu memang ada perubahan sama sekali. Ada banyak. Perubahan Hmm. banyak itu ya dari pinggang yang sakit, kaki kanan yang panas, kalau ketika saat nyetir itu hilang, bener-bener hilang. Tidur telentang itu udah nyaman. Kalau dulu
telentang aja sakit kayak gitu kan. Hmm. Jadi memang kalau saya pribadi ya mungkin saya bisa meyakinkan ke teman-teman ya untuk berobat ke rehabilitasia. Cuman mungkin ada waktunya yang mereka belum bisa berbarengan untuk ikut berobat juga kayak gitu. Yang mau tuh banyak sebenarnya Kang. Cuman Waktunya kurang waktunya cocok ya. iya, waktunya yang apa ibaratnya tidak bisa disamakan. Ada Iya. beberapa kita kita janjian jam berapa ya Kang? Jam 6 ya Kang. Saya berangkat dari Jakarta jam 4 itu dibela-belain karena apa? Ya teman-teman saya juga pada kumpul di rumah saya berangkat bareng itu karena apa? Karena punya motivasi untuk sehat tadi. Hmm. Motivasinya itu dari mana? Dari dengar cerita saya. Oh, saya bisa sehat kok. Saya bilang kayak gitu. Hmm. 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 Alhamdulillah. Iya, Ya, ya kalau ngelihat perkembangan Kang Wadil, alhamdulillah ya kita semangat gitu loh di Rembrandt juga semangat kalau mendengar banyak perkembangan teman-teman. Kang Wadil doain saya sama Pak Agus sehat-sehat aja, amin, amin, amin. juga Iya. teman-teman Mm, tim Rembrandt yang lain juga sehat karena kita memang amin. masih masih keterbatasan keterbatasan SDM itu saya dan Pak Agus. Mm, Jadi kemarin juga banyak banyak yang bilang gitu loh, walaupun masih ada aja sih juga bingung, Kang susah amat sih daftar di itu susah apa sih? Orang mm. sekarang juga punya kosong kok. Ternyata ya itu tadi, eh, dia bisanya kapan? Bisa kapan Bener. ya? Iya. Bisa Nyesuaiin bisa. jadwalnya itu. Ya, jadi gitulah. Kayak Indonesia Iya, bisa, dia nggak bisa. Dia bisa, dan iya, Indonesia nggak bisa. Ini susah. iya. Padahal yang Bener. kalau dulu memang iya, oke, rada panjang lah ya ininya sih. Mm-mm. Untuk sekarang nggak. Awal-awal 3 bulan waktu itu. Hmm. Mm. Oke, Kang Fadil, terima kasih sudah Iya, memberikan sama-sama. insight ke Indonesia juga cerita pengalaman. Kita bentar lagi pamit. Teman-teman yang tadi sudah banyak mendengar ini ya testimoni atau apa lah ya cerita lah ya buat teman ngobrol dari Kang Fadil. Kang Fadil ini kerja di Jakarta ya Kang ya, Iya, kerja di saya di Jakarta. Jakarta. Sekarang itu baru bilang tiga berapa sih usia? Kang Fadil usia Usia berapa? bulan ini 40 Kang. Oh 40, sudah 40 ya. Iya. Heeh. Jalan Nah 39, jalan 40, 40 39. penyakitnya, Mm, ya penyakitnya udah penyakit jompo gitu sekarang tuh banyak kan orang. mm, bener. Karena Jadi itu tadi kurang gerak Kang. Jadi memang kalau saya banyak bertemu dengan teman-teman di sini, kan, itu yang tadi direktur apa sih itu tadi? Direktur PR-nya lah. Itu juga usianya masih muda, 39. 39 Hmm, tuh belakang kayak gitu menjendul. Terus daerah itu biasa lah kalau ekor masuk kayak gitu. Dia itu kesini hmm, tuh dia miring gitu. Dan dia tuh kalau dia kan tipe seniman ya dia tuh. Itu juga sama ketika hmm, sakit itu pasrah aja. Dia beliau baru baru datang yang kedua kali, cuman beliau orangnya nggak mau dipublish gitu ya. Mungkin karena ada iya, kepentingan dengan pikiran rakyat yang mungkin daerah itu gimana. Jadi kalau saya lihat sih emang sini-sini kan budaya apa ya, kebiasaan orang-orang modern sekarang udah memakanannya kayak gitu, aktivitasnya nggak sebanyak kayak dulu, aktivitas fisik maksudnya ya. iya, iya. Kan Banyakan duduk Kang. ya makan tinggal pencet-pencet. Terus Hmm, dari rumah sampai kantor pakai mobil. Kapan jalan gitu? Jalan paling dari meja ke fotokopi, terus ke pantry. iya, Jalannya cuma segitu. Jadi aktivitas fisiknya nggak seperti orang dulu. Tiba-tiba tahu-tahu orang nyebutnya sakit tuh tiba-tiba sakit pinggang, tiba-tiba stroke. Nggak ada yang tiba-tiba sebenarnya semua itu
ada logisnya. Artinya pola-pola yang dijalankan orang-orang modern sekarang memang tidak seaktif orang-orang dulu. Gitu. Iya, Sehingga, jadi sadar-sadarnya itu ketika sudah menahun. Kayak Kang Fadil ini kan ngerasanya kan ketika udah sangat mengganggu kan. iya, sangat mengganggu kan. Iya, artinya maksudnya sadarnya setelah mengganggu. Padahal mah sebenarnya sakit pinggangnya udah dari dulu. Cuman Bener, tidak, cuman sinyalnya nggak masih masih dirasa. lemah, masih lemah lah Iya, sinyalnya. Ketika sinyalnya udah bergerak, terus ditambah dengan lingkungan misalnya ngelihat orang yang sakit pinggang jadi begini, jadi begitu, dengan bacaan dan lain-lain, baru mulai banyak ketakutan. Oke teman-teman sekalian, ini kita udah 1 jam. Alhamdulillah ya, Kang Fadil dari Jakarta, beliau usia 40 tahun, karya manusia sejak 2021 ya Kang ya, dan bahkan iya, membawa teman-teman dari kantor, beliau kerja di BUMN. Ya silakan aja kalau mau mengontak beliau, nge-DM atau apa kan di sana kelihatan lah ini ya, apa akunnya. Sampai di sini mungkin pertemuan kita ya, nanti mungkin ada lagi pertemuan kita di hari Senin depan dengan Bu Ida kalau salah. Tapi nanti akan dikabarin lagi lah via medsos. Satu nuhun ya Kang Fadil ya, salam sama istri dan keluarga. siap kan? Iya, Salam sama si Teteh yang pernah terseduh-seduh oleh saya. iya, Satu nuhun iya, semuanya yang menyaksikan live hari ini. sama-sama. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.